Inspirasi untuk memulai bisnis Anda hanya di YouTube channel Kamu Bisa. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Selamat malam, kembali lagi bersama dengan kami dalam program Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa kerjasama Hope Channel Indonesia bersama dengan ASI, Perkumpulan Profesional dan Pebisnis Awam Advent. Adapun topik pada malam hari yang luar biasa ini adalah budidaya alami ikan mas dan ikan nila. Dan seperti minggu lalu selalu ada narasumber praktisi dan narasumber ahli. Dan pada malam hari ini kita kedatangan Ibu Sri Hardianti. Saya akan menyapanya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Selamat malam. Ibu Sri. Sehat, Bu? Selamat malam. Oke. Sehat dong. Oh, luar biasa. Oke, saya akan menyapa narasumber ahli kita, yaitu yang tidak lain dan tidak bukan, selalu bersama dengan kita hampir setiap minggunya, ada Bapak Insinyur John Lee Warren. Selamat malam, Pak. Selamat malam Mbak Maike, selamat malam teman-teman narasumber, selamat malam pemirsa yang di rumah. Oke, dan kita juga masih ada satu lagi narasumber ahli, yaitu Prof. Insinyur Daniel Saputra. Selamat malam, Prof. Daniel. Selamat malam, Mbak Maike, selamat malam narasumber, selamat malam pemirsa semuanya. Baiklah, untuk yang pertama saat ini kita akan sama-sama menyaksikan profil singkat dari narasumber praktisi kita. Nama lengkap saya Sri Hardianti Sutaryo. Dari namanya mungkin ketahuan ya, saya berasal dari Jawa. Saya lahir di Bandung, tetapi bapak saya dari Jawa Timur. Saat ini saya tinggal di Desa Tungoy 1, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Pertanyaan, mengapa seorang Yanti yang orang Jawa jauh-jauh sampai ke Kota Bagu? Nah, sebetulnya jawabannya cuma karena saya sekarang jadi petani yang fokus di ikan, pembudidayaan ikan atau pembesaran ikan tepatnya, termasuk juga hortikultura dan buah-buahan. Oke, baik, tadi sudah sama-sama kita dengarkan ya bagaimana profil dari Ibu Sri. Oke, halo Bu Sri. Hey. Oke, Bu Sri, boleh dong Bu diceritakan sedikit background dari Ibu Sri, latar belakangnya apa gitu? Apakah profesinya di mana? Apa gitu maksud saya? Dan kesibukannya saat ini? Oke. Latar belakang saya tuh sebetulnya seorang psikolog lulusan dari Gajah Mada. Oke. Tetapi kira-kira, dan saya bekerja di beberapa donor asing, kemudian saya menjadi Behavior Change Communication Advisor. Tetapi kira-kira 5 tahun yang lalu saya memutuskan untuk berhenti bekerja, dan 2 tahun yang lalu saya pindah kemari dan fokus menjadi petani. Itu aja. Saya seorang ibu dengan 1 putri yang sekarang ini sudah punya 1 cucu. Oke, Bu, dari menjadi seorang psikolog dan akhirnya memutuskan pindah, kemudian beralih menjadi petani yang khusus untuk ikan ya, membudidayakan ikan. Kenapa fokusnya membudidayakan ikan? Kenapa nggak mencoba hal yang lain gitu? Ya emang tanaman gitu. Kenapa fokusnya ke perikanan?
Oke, sebetulnya kalau urusan tanaman saya memang dari masih sangat muda sangat mencintai tanaman. Pekerjaan saya pun banyak berkaitan dengan hutan dan laut. Nah, tetapi kenapa saya fokus di ikan? Sebetulnya hanya sesederhana karena lahan saya itu dialiri oleh air yang sangat-sangat bagus, dan saya lihat itulah kekuatan utama dari lahan ini. Jadi daripada saya mengkonversinya menjadi hal-hal yang lain, saya gunakan kekuatan utama yang ada, sehingga investasi yang harus saya tanamkan itu menjadi tidak terlalu besar begitu. Dan lahan di sini awalnya itu bentuknya ada kolam, ada sawah, tetapi kemudian sawah itu dirubah menjadi kolam ikan, dan karena dia jumlahnya juga cukup banyak, tadi kembali lagi airnya bagus sekali, jadi mencoba memanfaatkan apa yang ada aja sebetulnya. Nah, bahwa saya juga mengusahakan yang lain, iya. Jadi seperti yang saya ungkapkan tadi di dalam profil atau seperti diceritakan dalam profil tadi, ada hortikultura juga, ada buah-buahan juga gitu. Tapi fokus utama memang di perikanan, pembudidayaan ikan. Ini tayangannya saya lihat cuplikan untuk kolamnya menarik sekali ya. Cantik gitu ya tatanannya. Nah, Bu, sebenarnya kalau tadi dibilang ya Ibu baru pindah 2 tahun. Berarti itu apakah sejak saat itukah memulai untuk budidaya ikan mas maupun ikan nila ini? Sebetulnya kalau bicara memulai, saya pribadi memulainya memang 2 tahun yang lalu. Tetapi lahan ini sudah saya miliki dari sejak tahun 2006. Tetapi tidak diusahakan, jadi dia bentuknya nggak karuan, dia hutan dan segala macam. Karena saya tidak punya keberanian untuk memulai. Nah, baru kemudian 2 tahun yang lalu, entah mungkin ada yang Tuhan mengingatkan saya, hey, lu punya tempat di sana, masa lu biarin begitu. Jadi ya udah saya pindah kemari dan mengusahakannya. Walaupun betul kalau satu tempat yang tidak diusahakan selama 12 tahun, itu tentu sama aja dengan memulai dari baru. Nah, Bu, saya muncul lagi pertanyaan berikutnya nih, yang menurut saya sangat menarik. Seorang psikolog berubah alih profesi menjadi seorang petani dan khususnya untuk ikan. Ini ada pembelajaran sendiri kah? Maksudnya, oh ya saya mau belajar nih ada tempat pelatihannya tersendiri, atau Ibu otodidak untuk mempelajari akan budidaya ikan ini? Saya otodidak. Jadi datang di sini, tanya ke sana kemari, baca YouTube, nonton ya di YouTube, baca buku, trial and error, belajar ke petani ikan yang lain walaupun kondisinya berbeda, tetapi mencoba belajar dari berbagai sumber, dan butuh waktu. Nah, itu dia catatan pentingnya ya, jangan ikuti cara saya. Sudah banyak sekali orang yang berhasil di usaha ini. Usahakan untuk belajar dulu, karena biaya belajar, biaya sekolah saya selama 1 tahun itu mahal sekali. Belajarnya dari pengalaman juga ya berarti ya Bu, mau trial and error ya. Wah, luar biasa sekali loh Ibu Sri ini. Nah, pemirsa, saat ini kita akan lanjut lagi nanti untuk bertanya lebih lanjut bagaimana Ibu Sri menjalani akan budidaya ikan mas dan ikan nila. Saat ini kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana video pembibitan ikan mas dan ikan nila.
Baik, kembali lagi. Pada saat ini kita akan kembali lagi bertanya kepada Ibu Sri. Tadi sudah disaksikan sama-sama video kan pembibitan ikan nila dan ikan mas. Baik, halo Bu Sri. Ya, Iya, Bu. Tadi kan saya lihat itu ada ikan-ikan kecil itu sebenarnya ikan nila atau ikan mas ya? Ikan yang kalau yang baru kita lepas adalah ikan nila. oh Ikan ikan nila ukuran 2-3 cm. itu 2-3 cm itu umur berapa, Bu? Paling sebulan lah. Oh, oke. Jadi artinya pada saat mau dipanen itu mau dipindahin ke kolam besar itu minimal harus sebulan ya? Ya, kalau enggak nanti dia terlalu kecil, terlalu ringkih ya, terlalu apa istilahnya, terlalu rentan terhadap perbedaan air. Mungkin Pak Joni atau Pak ini bisa bantu, tetapi ada perbedaan air, suhu atau pH atau jumlah salinitas, itu semua berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan si ikan. Oke, baik nih. Berhubung Ibu sudah membuat pertanyaan yang muncul kepada saya untuk menyapakan narasumber kita. Oke, saya mau nanya nih sama Pak Jonli dulu nih. Pak Jonli, tadi kalau misalnya, halo Pak Jonli. Ya, Oke. betul, siap. Ya, tadi kalau misalnya kita sama-sama lihat ya itu ikan nila pada saat pembibitan dilepaskan. Nah, tadi kan dimuncul, wah ternyata harus minimal tuh 1 bulan harus baru bisa dipindahkan. Memangnya emang standarnya seperti itu atau terus pertanyaan berikutnya adalah pada saat di kolam setelah bertelur itu apakah dipisahkan langsung dari si induknya atau memang ada nggak apa-apa selama 1 bulan itu sama si induk si ikan-ikan kecil itu? Boleh Pak? Ya, sebetulnya budidaya air tawar termasuk ikan mas, ikan nila ini sama semua persyaratannya. Jadi ada kolam pemijahan ya, kolam untuk kawin antara induk jantan dan induk betina. Lalu setelah bertelur kemudian ada kolam pemijahan, kemudian setelah ikan itu mulai besar ya, dan seperti yang ditunjukkan dalam video tadi, maka pada waktu berumur satu bulan seperti yang disampaikan oleh Ibu Sri sudah pantas untuk dipindahkan ke kolam pembesaran. Nah, di kolam pembesaran ini kemudian nanti diberi perlakuan yang lebih intens ya, menyangkut pemberian pakannya, kemudian penanganan penyakitnya, kemudian pengaturan kapasitas tampung setiap kolam, sehingga ikan ini tidak akan terhalang untuk menjadi lebih besar dalam waktu yang sangat singkat. Sehingga ketika dipastikan akan dipanen setelah umur 3 bulan kemudian, itu betul-betul bisa dinikmati dengan ukuran-ukuran ikan yang standar untuk dijual kepada konsumen. Dan yang menarik dari Ibu Sri tadi adalah saya juga tergelitik ya dengan melihat kecepatan Ibu untuk bisa beralih profesi. Dan inilah jiwa wirausaha dari setiap wirausahawan. Jadi biasanya seorang wirausahawan ini dia harus mencari solusi atas setiap permasalahan yang dihadapi. Jadi Ibu berhadapan dengan tidak mau bekerja lagi pada kegiatan-kegiatan rutin, dan terpaksa harus mengisi waktu untuk mengisi waktu-waktu yang kosong dengan kesibukan yang produktif seperti yang Ibu sudah lakukan. Lalu yang berikut, seorang wirausahawan ini juga sebetulnya belajar dari mencari atau memanfaatkan peluang. Nah, saya tertarik dengan penyampaian Ibu tadi, peluang yang dia coba untuk gunakan adalah memanfaatkan lahan yang sudah dibeli lama dan tidak difungsikan, lalu kemudian mencoba untuk membuat kolam-kolam seperti yang ditunjukkan dalam video. Nah, kekuatannya dari Ibu ini adalah dia memiliki lahan yang luas, memiliki kualitas air yang sangat bagus untuk budidaya air tawar, sehingga memang
kalau kita lihat dari gambar-gambar ini sangat luar biasa ya dan sangat potensial. Nah, yang menjadi pertanyaan kita semua adalah barangkali Ibu harus bisa jelaskan sebentar, kira-kira setiap kolam itu sudah bisa ditampung berapa banyak ya, berapa banyak ikan. Kemudian kalau mau dipanen itu kira-kira satu kali panen berapa banyak ya. Lalu ukurannya kira-kira per ton atau per kuintal ya. Kemudian di mana saja pemasaran ikan-ikan ini dan berapa harganya. Nah, itu yang kita ingin untuk dapatkan informasi dari Ibu Sri nanti. Terima kasih untuk sementara. Baik, terima kasih Pak John Lee. Mewakili akan pertanyaan-pertanyaan yang sudah melintas di pikiran saya saat ini. Oke, kembali lagi kepada Ibu Sri. Saya yakin banget nih pada malam hari ini juga sudah banyak nih orang-orang yang terbuka pikirannya bagaimana seorang psikolog saja gitu yang benar-benar 180 derajat tiba-tiba berubah dan menjadi seorang petani. Nah, orang-orang di rumah pada saat ini menyaksikan mungkin sudah banyak rentetan pertanyaan. Boleh langsung di komen di media sosial yang saat ini Anda tonton maupun di TV. Oke, Ibu Sri, jadi tadi seperti yang dikatakan Pak John Lee, sebelum pertanyaannya Pak John Lee, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Sebenarnya untuk ikan nila dan ikan mas ini ada jenis khusus nggak sih Bu? Saya kurang paham sih, maksudnya apakah ada jenis-jenis ikan nila tertentu? Oh, jenis ikan nila apa gitu, terus atau ikan mas khusus apa namanya yang memang saat ini Ibu fokuskan untuk budidayakan di kolam Ibu? Nah, ini juga bagian dari proses belajar saya. Jadi ikan yang banyak beredar di Kota Mogagu itu jenisnya gift. Nah, saya pikir itu sudah jenis yang paling bagus. Jadi di awal-awal saya cari bibit jenis gift dengan pikiran karena itu banyak dimanfaatkan atau banyak dibudidaya oleh petani-petani di sekitar saya. Nah, ternyata dari hasil proses belajar, kemudian saya juga berkenalan dengan seorang dia bisa, saya boleh sebut dia sebagai konsultan begitu. Dia konsultan yang fokus untuk membantu kita petani menghitung jumlah pakan atau menghitung kapasitas kolam atau menghitung oksigen di dalam kolam dan zat-zat kimia yang ada di dalam kolam. Nah, beliau kemudian bercerita bahwa sebaiknya itu menggunakan bibit nila nirwana 3. Oke, cari di mana? Begitu dapat, ternyata bagus juga pakai yang jenis mono. Pertumbuhannya lebih bagus, lebih tahan penyakit dan segala macam. Jadi saya berubah dari yang awalnya saya pakai gift, kemudian saya berubah sekarang menggunakan nirwana 3 dan ternyata memang hasilnya lebih bagus nirwana 3. Jadi kalau nila saya pakai nirwana 3. Sementara kalau ikan mas itu jenisnya punten. Nah, terus terang aja ini balik lagi saya melihat bahwa yang beredar di sekitar saya itu ada jenis apa-apa saya nggak tahu, tetapi yang paling cepat pertumbuhannya ternyata yang si jenis punten ini. Jadi sekarang saya fokus hanya di jenis nirwana 3 dan nirwana 3 untuk nila dan punten untuk ikan mas. Nah, khusus untuk ikan nila saya ambil bibit yang mono. Artinya semua jenis kelaminnya laki-laki. Oke. Baik. Terima kasih Bu atas penjelasannya ya. Jadi tambah informasi lagi ya, mungkin untuk pemirsa di rumah boleh langsung di searching jenis-jenis ikan yang mungkin rencananya mau dipakai, dan pada saat ini seperti yang Ibu Sri bilang, Ibu Sri menggunakannya adalah kalau untuk nila tuh nirwana 3, terus bibitnya adalah mono, kemudian kalau ikan mas Ibu Sri menggunakan jenis punten. Nah, saat ini kita mau ngobrol sama Prof. Daniel. Prof. Daniel, kalau tadi sudah dibahas mengenai
jenis-jenis dari ikan nila nirwana 3, kemudian ada ikan mas punten. Nah, menurut Prof sendiri, memang itu yang ikan-ikan jenis yang dipakai oleh Ibu Sri adalah ikan-ikan yang memang bagus untuk dibudidayakan dan bagus untuk kita konsumsi gitu. Boleh kasih masukannya Prof? Dan satu lagi, bagaimana dengan kayak pH dan ini, apakah ikan ini termasuk ikan yang sulit ya untuk dirawat? Karena tadi kalau sudah dibilang jenis-jenisnya yang terbaik yang dipakai oleh Ibu Sri. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita bicara ada 2 jenis tadi ikannya yang karakternya sebetulnya berbeda. Yang satu ikan nila, yang satu adalah ikan mas, ya. Satu karper ya, yang satunya nilatikum. Nilatikum ini kenapa disebut nila? Karena paling banyak dulu dapatnya dari Sungai Nil. Maka di Indonesia disebut nila. Begitu ya. Kalau dulu kita kenal ada ikan mujair. Jadi ini semuanya satu jenis. Kemudian kalau di Alkitab ada ikan Yesus, itu ikan Petrus, itu juga ikan nila. Ya. Dan semuanya ini mempunyai karakter masing-masing karena spesiesnya sudah cukup banyak sekali. Dan masing-masing spesies ini mempunyai kesukaan tertentu. Oleh karena itu sama seperti tadi yang dilakukan oleh Bu Sri, sebelum dia memelihara ikan, maka perlu dilihat karakter ikan yang cocok. Ya. Semua nila semuanya bisa hidup di situ. Karena nila ini adalah ikan yang bandel. Ya, dia bisa makan apa saja, ya, bisa makan plankton, bisa makan hewan-hewan kecil, cacing, ya, dan sebagainya. Tapi tadi itu, kalau kita ingin membudidaya ikan nila dengan tujuan untuk budidaya, tujuannya untuk pembesaran, tujuannya nanti untuk dijual, itu berbeda dengan tujuannya tadi kalau hanya untuk happy-happy. Ya, ada orang punya kolam diisi ikan hanya untuk happy. Kalau seperti saya di rumah saya ada punya kolam kecil, itu hanya untuk happy-happy. Senang saya melihat ikannya pada waktu saya kasih makan. Mereka berebut untuk mencari makan. Tapi beda kalau kita mau menggunakannya untuk komersial. Jadi kalau kita lihat tadi apa yang dilakukan oleh Ibu Sri, ini adalah tujuannya untuk komersial. Oleh karena itu perlu diperiksa karakter, sifat fisik, kimia, mikrobiologi dari airnya. Ya. Dan ikan apa yang paling cepat tumbuh untuk karakter air tersebut. Ya. Dan tadi nila 3 ya, silver 3, memang kelihatannya seperti perak gitu tadi ya. Banyak jenis, ada yang agak hitam, bahkan ada yang merah, yang kuning ya, ikan nila ini. Nah, memang yang agak silver ataupun agak gelap itu lebih mudah dan lebih bandel. Ya. Nah, tadi mono ya. Jadi sebelum kita sampai mono tadi, untuk pembibitan tadi, kenapa dipilih yang agak besar? Karena ikan nila ini bayinya ini punya. Ada yang nanya nggak? Punya sifat yang agak aneh ya. Kita mesti hati-hati karena dia bisa mati, mudah mati kalau masih kecil. Ya, oleh karena itu semakin besar bibit yang kita tabur, semakin besar peluang kita untuk ikan kita itu hidup lebih banyak. Ya, mungkin Ibu Sri boleh hitung-hitung mungkin ya, nabur bibit berapa ekor, pada waktu panennya berapa ekor, secara kasar saja. Ya, artinya kalau nggak ada, ya artinya sudah mati itu. Ya, dan itu artinya perlu bibitnya ditabur yang lebih besar. Kemudian tadi untuk komersial mono apa tadi istilahnya Ibu ini, tapi sebetulnya kalau kita untuk komersial itu ada yang disebut dengan ikannya itu jadi monoseks. Jadi semua ikan pada waktu dia masih berbentuk embrio ya diberi perlakuan hormonal. Sehingga baik ikan jantan khususnya ikan betina, dia akan mempunyai karakter seperti jantan. Sehingga badannya lebih cepat besar, ya. Dan ini tentu disediakan oleh balai benih, ya, tempat-tempat pembenihan ikan yang khusus. Dia kerjanya hanya itu saja, ya.
Jadi pada waktu itu baru masih sebesar kepala jarum kali atau kecil sekali ya, jarum, itu sudah diberi perlakuan hormonal. Sehingga dia menjadi satu seks gitu ya, seperti jantan semua. Padahal dia tidak jantan, tapi dia tidak bisa lagi untuk berbiak. Kalaupun dia berbiak, hasilnya tidak akan sama seperti pada waktu si induk, ya, si induknya. Nah, jadi kalau untuk komersial seperti itu kita mesti memilih dengan baik, ya. Kemudian juga dengan pakan. Pakannya ini tentu setiap varietas, ya, varietas itu tentu beda. Ya, jadi kita mesti mengatur sedemikian rupa, dan yang tidak kalah penting adalah jumlah pakan yang kita beri dengan pertambahan bobot ikan. Jadi kalau istilahnya itu protein efficiency ratio, berapa banyak protein pakan yang kita beri. Kalau kita beri pakannya 100 kilo, apakah naik bobotnya 100 kilo enggak? Ya, biasanya enggak sampai, antara 70% sudah hebat. Ya, oleh karena itu perlu diperhatikan juga pakan-pakan sekunder yang memang sudah ada di sana, di kolam kita. Jadi kalau seperti kita lihat, Ibu Sri ini kolamnya kolam alami, ya, airnya mengalir, ada air masuk, ada air keluar, sehingga tadi seperti kata Pak John Lee, oksigenisasinya berjalan dengan baik. Ya, nah, jadi ini lebih baik. Dan kemudian kalau ikan mas ini agak berbeda karena dia herbivora, dia ikan mas. Ikan mas itu lebih banyak pemakan tumbuh-tumbuhan, ya. Nah, bukan dia tidak makan pelet, ya, memakan protein, tapi dia juga memakan lumut dan sebagainya, sehingga konsumsi pakannya tidak serakus, ya, tidak serakus ikan nila, ya. Nah, dan memang diperlukan tadi kalau kolam ini ada yang masuk keluar, sehingga kalau ada amonia yang dihasilkan oleh ikan, kotoran-kotorannya bisa terbuang, ya. Dan idealnya 1/4 kubik itu dihuni oleh 1 ekor ikan. Jadi kalau tadi kita hitung-hitung berapa kubik kira-kira isi kolamnya, ya bagi kali 4 saja. Ya, kalau 1 kubik itu idealnya 4 sampai 6 ekor ikan kalau nila, ya. Jadi kalau misalnya kolam Ibu ada 50 kubik, ya boleh 200 ekor. Ya, 200 ke 300 ekor ikan nila besar, ya, yang sudah dewasa. Ya, tentu kalau anakan itu bisa lebih banyak. Jadi itu perlu dihitung-hitung seperti itu. Karena suplai oksigen, suplai ini dan sebagainya. Sehingga bisa dibuat secara komersial. Demikian, Bu. Pak Beke. Baik, terima kasih Prof. Daniel. Nah, pemirsa di rumah, informasinya sangat lengkap ya tadi dari Prof. Daniel. Dan nanti kita akan berbincang kembali dengan Ibu Sri untuk membahas mengenai pakan dari ikan nila dan ikan mas. Tapi saat ini kita akan sama-sama menyaksikan video interview Games UIKB. Selamat menyaksikan. Nama aku Glein. Saya Eva dari Hub Channel Indonesia. Nama saya Yohanes Setiawan. Nama Fred. Nama Jerry. Glenn suka makan ikan nggak? Suka. Suka. Nggak terlalu. Ya. Suka. Biasanya ikan dibikin apa sih? Ikan ya paling gampang itu digoreng. Digoreng suka, dibakar suka. Tapi yang pasti harus ada sambal. Ikan digoreng, kalau nggak di sambelin, di woku. Kalau nggak di woku, gitu. Saus. Karena orang Manado jadi saus, bakar, woku, goreng, banyak lah. Biasanya sih digoreng sih, lebih digoreng sih, apalagi digoreng tepung kan. Itu wah, enak banget. Ikan air tawar ya. Ikan air tawar kapan terakhir ya? Nggak ingat kapan. Makan ikan air tawar, yes. Kalau akhir-akhir ini udah jarang ya. Sejak di Jakarta ini udah agak sedikit jarang makan ikan air tawar. Mungkin terakhir itu bulan Oktober deh, seingat aku. Kayaknya minggu lalu. Kalau ikan air tawar lumayan lama sih, tahun lalu. Udah lama sih nggak makan ikan air tawar. Jadi udah nggak ingat ya? Udah nggak ingat, ya. 3 jenis ikan air tawar yang biasa dimakan.
apa ya? Ini ada ikan mas, ikan mujair, ada ikan nila. Ikan nila, terus ikan apa lagi ya? Ikan air tawar, kayaknya itu aja deh. Biasa yang sering dimakan kan itu, jadi itu aja sih yang tahu. Nila, ikan bandeng, sama satu lagi ikan mujair mungkin. Ikan mas, ya kan? Makasih. Ikan nila. Terus ikan apa? Mujair. Ya udah, ikan mas, ikan nila, ikan apa ya? Aduh, lele. Yang mana ikan nila, yang mana ikan mas. Oke. Nggak ada kayaknya ikan mas, ikan nila yang ini. Ikan mas nggak ada? Nggak ada ikan mas. Oh, ikan nila ini, ikan mas ini. Ini mas. Yang nila? Ini. Oke, thank you. Mana ikan nila, mana ikan mas? Ini dong, ini ikan mas. Agak medok gitu kan. Ini ikan nila. Ikan mas itu yang A, kemudian yang B ini ikan nila kayaknya. Iya, B kayaknya ikan nila. Ya kalau ikan mas udah kelihatan. Ikan mas A, yang B itu ikan nila karena ini banyak durinya. Saksikan terus Kamu Bisa Karya Mulia Bisnis Luar biasa setiap hari Selasa pukul 19.00 waktu Indonesia Barat hanya di Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Masih kembali lagi bersama dengan saya Meike Marbun dalam program Kamu Bisa Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Yang pada saat ini kita sedang membahas budidaya ikan nila dan ikan mas. Nah, kembali lagi kita akan berbicara dengan Ibu Sri. Oke. Sebelum kita berbincang dengan Ibu Sri, mohon maaf, kita akan sama-sama menyaksikan video pemberian pakan ikan nila dan ikan mas. Oke, itu tadi kita sudah sama-sama saksikan ya bagaimana cara pemberian pakan untuk ikan nila dan ikan mas. Baik, kali ini kita beneran berbincang dengan Ibu Sri. Oke, Ibu Sri. Halo Ibu Sri. Iya Mbak Mika. Iya, tadi kan kita sama-sama sudah menyaksikan nih pemberian ya, pakan. Malam. Pemberian pakan untuk ikan nila dan ikan mas. Nah, sebenarnya Bu, untuk ikan mas dan ikan nila ini makanannya tuh jenisnya apa ya Bu? Terus kemudian apakah dibedakan untuk ikan mas ada jenis pakannya ini, kalau untuk ikan nila jenis pakannya ini, atau seperti apa Bu? Nah, sebetulnya kalau di tempat saya itu sama aja. Jadi yang membedakan adalah usia ikan. Jadi kalau pada saat dia masih berumur sangat muda, jadi ukuran 2-3 cm sampai ukuran 2 jari begitu ya. Kira-kira 1 bulan pertama lah kalau mau gampang. 1 bulan pertama itu saya kasih jenis dengan protein yang sangat tinggi, jadi sekitar 40% proteinnya. Kenapa? Karena itu yang membentuk
pertumbuhan awalnya. Jadi kalau kita di manusia itu supaya ikannya itu tidak stunting begitu. Baru kemudian bulan berikutnya saya kasih jenis yang dengan protein yang masih tinggi, sekitar 35-36%. Baru kemudian menurun lagi nanti menjadi 32 pada saat usia ikan itu sampai 3 bulanan, dan pada saat mendekati panen, oh ya kita panen di sini tidak bisa 3 bulan karena airnya terlalu dingin. Nah kalau air dingin ikannya males makan, jadi kita paling cepat itu bisa panen itu 4 bulan atau 4 bulan setengah. Nah pada saat dekat-dekat panen itu kita kasih pakan yang proteinnya sudah tidak terlalu tinggi, tetapi jumlahnya yang menjadi banyak sekali begitu. Jadi perbedaannya bukan di jenis yang kalau di tempat saya ya, jadi bukan di jenis ikannya, tetapi lebih ke di usianya. Oke, oke Bu, di sini ada pemirsa yang sedang menyaksikan program Kamu Bisa. Ini namanya Borulims. Nah, pertanyaannya adalah ini seperti ini, Bu. Apakah makanan ikan seperti pelet atau yang lainnya memang berfungsi untuk membuat ikan itu cepat besar? Dan apakah kalau misalnya jenis tertentu peletnya itu memang akan mempengaruhi kualitas ikan sendiri? Ya, jadi saya tidak bisa bicara merek ya di sini. Oke, ya. Tetapi intinya adalah soal protein. Mungkin Prof. Daniel dan Pak John Lee boleh bantu saya, tetapi yang saya pelajari itu adalah protein, sama dengan manusia juga sebetulnya. Jadi si pelet yang diberikan tentunya ada unsur karbohidratnya, tetapi yang akan mempengaruhi, sangat mempengaruhi pertumbuhan ikan itu adalah prosentase dari peletnya. Saya kasih contoh ya, teman-teman petani di sini ada yang kemudian bilang, Ibu jangan pakai pelet yang itu terlalu mahal dan apa, pakai yang ini aja. Terus saya lihat ke siapa ya? Pak John Lee? Apa namanya, kandungan proteinnya cuma ya mungkin cuma 12%, 18%. Nah, kalau saya, itu tadi bagian dari saya trial and error, saya coba di satu kolam, dibandingkan dengan kolam lain dengan protein yang lebih baik, itu pertumbuhannya totally different ya. Jadi percuma ujung-ujungnya kita beli pakan yang murah dengan protein yang rendah, dengan pertumbuhan yang sangat lambat, atau bahkan stunting sudah tidak bisa bertumbuh lagi. Ujung-ujungnya bukan kita untung, tapi kita malah rugi gitu. Jadi lebih baik kita menggunakan pakan yang kualitasnya bagus, proteinnya bagus, pertumbuhannya lebih cepat, otomatis kita bisa mendapatkan keuntungan begitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Sri. Nah, semoga menjawab ya pemirsa yang Ibu Borulims yang sudah bertanya dari informasi yang sudah diberikan Ibu Sri. Nah, saat ini saya juga mau ngobrol kembali kepada narasumber ahli kita, Pak John Lee. Pak John Lee mungkin bisa merespon dari informasi yang sudah diberikan oleh Ibu Sri, bagaimana tentang pemilihan untuk pakan ikan nila dan ikan mas ini. Baik, budidaya air tawar ini memang sangat menentukan adalah pakan yang disediakan untuk ikan. Beda dengan kalau misalnya kolam-kolam yang tidak menggunakan, misalnya kolam yang pelihara ikan di dalamnya tapi ada tanaman padi, ya ikan tidak perlu dikasih makan. Itu biasanya banyak di persawahan dan diusahakan oleh para petani-petani sawah. Tapi kalau Ibu Sri ini memiliki bisnis yang memang 100% komersial untuk menjual ikan, ya, ikan segar. Maka yang dilakukan adalah memang memilih pakan yang berkualitas. Nah, konsekuensinya adalah pakan yang berkualitas, terutama kandungan-kandungan zat gizi yang terdapat di dalamnya seperti protein kasar, kemudian lemak, kemudian ada karbohidrat, ya, kemudian ada kalsium, kemudian kadar abunya, ya, dan
dan mineral-mineral lainnya, ini sangat menentukan pertumbuhan dari ikan yang dipelihara. Oleh karena itu, seperti yang sudah disampaikan tadi, kalau ingin agar pertumbuhan ikan itu sejak dari awal itu dia menjadi semakin cepat, ya, harus diberikan pakan yang memiliki kandungan protein yang sangat tinggi. Tadi Ibu Sri sampaikan sekitar 40-an%, ya, itu sangat besar proporsinya dibandingkan dengan kalau kita pelihara misalnya ayam potong di umur DOC sampai dengan 2 minggu, protein kasarnya hanya sekitar 21%. Kemudian ketika ayam itu sudah berumur 3 minggu sampai dengan dia panen, sudah menurun sampai 19%. Sementara ikan ini dia turunnya tapi masih pada proporsi yang sangat tinggi kandungan proteinnya. Dari 41, kemudian turun 35, kemudian turun sampai ke bawah 30, kemudian masuk pada umur panen. Nah, memang kandungan protein yang tinggi pada setiap pakan yang diberikan berpengaruh terhadap harga pakan. Jadi memang harga pakan ini sangat-sangat tinggi. Kalau kita pelihara ternak, ya, apakah ikan atau ternak-ternak yang lain, memang 80-90% biaya produksinya hanya habis untuk beli pakan, ya, beli pakan. Makanya hitungan yang sudah dibuat oleh Ibu Sri saya kira sangat tepat. Lebih bagus menggunakan pakan yang berkualitas, walaupun harganya sedikit mahal, tetapi pertumbuhan ikan itu menjadi sangat cepat, sehingga masa panennya itu tidak terlalu lama. Dan ini yang barangkali juga pemirsa di rumah yang ingin untuk mencoba, sudah bisa mendapatkan gambaran bahwa memang seperti inilah bisnis budidaya air tawar. Memang konsekuensinya harus menggunakan modal yang cukup untuk membeli pakan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi ada pertanyaan yang menanyakan kira-kira mana yang lebih enak, ya, ikan yang menggunakan pelet atau dengan bahan pakan yang lain. Nah, saya kira sama juga, ya, dengan beternak ayam. Kalau ayam kita kasih makan makanan alami, memang palatabilitas daging itu lebih disenangi oleh konsumen, ya, dibandingkan dengan kalau kita memberikan full pakan pelet misalnya atau pakan-pakan komersial. Nah, saya kira ikan juga demikian. Tetapi intinya bahwa setiap konsumen mempunyai preferensi masing-masing, mempunyai pilihan-pilihan dengan tingkat kepuasan yang berbeda-beda. Mau menggunakan ikan yang tidak menggunakan pelet atau menggunakan pelet, itu tergantung kepada konsumen. Tetapi sebagai seorang pengusaha di bidang budidaya perikanan, seperti yang sudah dilakukan oleh Ibu Sri, yang ingin dilakukan oleh Ibu Sri adalah mendapatkan profit yang bagus. Jadi dia menyajikan produk ikan yang berkualitas, walaupun dengan harga yang mahal, tetapi bisa dijangkau oleh konsumen. Dan memang konsumen sangat-sangat menyenangi, ya, akan produk-produk seperti yang sedang ditawarkan oleh Ibu Sri. Demikian. Baik, terima kasih Pak John Lee untuk informasi tambahannya. Nah, kita kembali lagi berbincang dengan Ibu Sri. Nah, Bu Sri, pada saat ini kalau boleh tahu Bu, Ibu sudah memiliki berapa kolam yang ada saat ini? Oke, kolam yang sebetulnya kolam yang ada itu ada 63. Nah, tetapi yang sudah produktif baru 42. Sisanya masih dalam proses rehabilitasi jadi saya menggunakan keuntungan ikan untuk merehab kolam begitu, ya. Jadi sekarang baru ada 42 yang produktif. Oke. Tetapi jangan lupa wilayah atau lokasi saya ini bekas sawah. Jadi ukuran kolamnya itu tidak sama. Jadi saya bukan bikin kolam yang kotak-kotak begitu, tetapi saya bikin kolam mengikuti kontur tanah yang memang miring, plus mengikuti bentuk-bentuk sawah. Jadi 42 kolam ini ukurannya berbagai, jadi tidak semua ukurannya sama begitu. Selain saya juga agak
agak suka dengan estetika begitu supaya kelihatannya juga cantik, nggak seperti pabrik banget begitu, tetapi di sisi lain juga mengurangi perlakuan terhadap lahan dengan mengikuti bentuk-bentuk sawah dari yang sebelumnya begitu. Jadi ukuran kolam tuh berbeda, ada yang kita bisa isi sampai 10.000 bibit, tapi ada cuma bisa kita isi maksimum itu cuma 3.000 begitu. Jadi tidak semua kolam bisa memiliki kapasitas yang sama. Oke, baik, terima kasih Bu. Pertanyaan berikutnya nih Bu. Nah, kan tadi ada 42 kolam yang sudah produktif. Dan tadi Ibu juga sudah menjelaskan bahwa kalau untuk saat ini karena airnya dingin, jadi kalau yang di tempat lain itu biasanya 3 bulan, kalau di tempat Ibu 4 sampai 4,5 bulan. Kalau satu kolam itu pada saat panen kira-kira bisa sampai berapa kilo Bu menghasilkan? Oke, saya bicara rata-rata aja ya. Iya, rata-ratanya Jadi Bu. kalau ya rata-rata, karena tadi kan saya bilang ukuran kolamnya beda-beda ya. Nah, jadi kalau kita bicara rata-rata ya dalam satu panen itu kita bisa dapat 1 ton lah ya. Nah, tapi bibit yang kita tebar itu sekitar 7.000 begitu. Jadi seperti yang Prof. Daniel sebutkan, makin kecil bibit yang kita tebar, makin besar angka kematian. Jadi survival rate-nya itu makin kecil. Jadi kalau kita harusnya sih mungkin kalau kita tebar 7.000 dalam ukuran yang lebih besar, hasilnya kita bisa dapat 2 tonan begitu. Tapi di tempat saya kita cuma bisa dapat sekitar 1 ton. Wah, gede banget ya 1 ton pemirsa. Semakin terbuka nih pemirsa di rumah yang berniat untuk membudidayakan ikan mas maupun ikan nila. Dan saat ini kita sama-sama akan menyaksikan video panen ikan nila dan ikan mas. Kita sudah menyaksikan bagaimana cara untuk panen dari ikan nila maupun ikan mas. Sangat menarik sekali. Di saat ini saya pun sudah banyak pertanyaan yang ingin saya lontarkan kepada Ibu Sri. Ibu Sri? Ya. Tadi kan sudah dibilang 1 ton ikan yang setiap mau panen ya Bu. Nah kalau udah ada ikan sebanyak itu dalam setiap sekali panen, kira-kira itu sudah ada penampungnya kah atau sebenarnya Ibu Sri sendiri ada cara tersendiri untuk bisa memasarkan si ikan-ikan ini yang sudah selesai panen? Ya, oke, saya di awal dulu tempat saya ini belum dikenal orang karena lokasi saya ini sekitar 12 km dari kota Mobagu. Nah, tinggalnya di desa ya. Jadi waktu di awal-awal itu saya sendiri itu bersama karyawan masukin ikan di dalam kantong, kemudian kita kasih oksigen, kita bawa mungkin sekitar 100 kilo atau sekitar 100 kilo, kita bawa ke pasar
dan di sana kita buka lapak gitu ya. Jadi dan saya berusaha tetap mempertahankan ikan yang saya jual adalah ikan hidup gitu. Nah, di saat itu saya dalam tanda kutip memperkenalkan kepada konsumen atau calon konsumen bahwa ikan yang diproduksi dari air yang bersih dan dibeli dalam kondisi hidup jauh lebih enak daripada ikan yang sudah mati atau ikan yang diproduksi berasal dari bawah kandang ayam. Nah, saya lakukan itu sekitar 3 bulan lah kira-kira. Jadi saya di sini karena di desa ya, jadi hari pasar setiap desa beda-beda. Jadi saya pergi setiap hari, tetapi beda-beda desa, begitu beda-beda pasar, gitu ya. Nah, itu cara saya memperkenalkan. Kemudian di sini juga Facebook lumayan rame. Jadi saya masuk di portal-portal atau di marketplace yang lokal yang jual segala macam gitu. Nah, baru kemudian setelah sekitar 1 tahun lah itu proses memperkenalkan lokasi Ninas Farm ini dengan kualitas ikannya. Baru kemudian sekarang ini saya punya pelanggan macam-macam. Ada pelanggan yang memang restoran, jadi membelinya dalam jumlah banyak dan rutin. Tapi ada juga cukup banyak pelanggan yang beli eceran. Beli eceran tuh ya sekitar 2 kilo, 3 kilo begitu ya. Tetapi setiap datang begitu. Nah, saya juga memberi pelayanan antar. Jadi kalau ada yang kontak, kemudian saya kasih batasan 10 kilo ke atas itu saya bisa antar begitu. Nah, itu aja sih metode pemasaran saya. Terima kasih Ibu Sri. Saya mau langsung ke Pak John Lee, Prof Daniel. Prof Daniel, tadi Bu Sri sendiri sudah menjelaskan bagaimana cara beliau untuk memasarkannya dari 3 bulan awal pertama ke pasar-pasar, ke akhirnya mendapat pelanggan, kemudian media sosial juga. Kalau untuk tanggapan dari Prof Daniel, untuk bisa memajukan kembali, lebih memajukan akan usaha daripada budidaya ikan emas dan ikan nila, Bu Sri, tanggapannya boleh diberikan, Prof, secara singkat. Baik, memang kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Bu Sri sudah on the track, ya, sudah pada jalur yang baik. Memang untuk marketing itu perlu orang kenal dengan kita, ya. Jadi pernah kita bahas juga di sini, dulu ada Pak Pasaribu, dia menjual semangka seperti itu. Dia ke pasar induk dulu, berteman dengan orang pasar, lama-lama dia akhirnya kenal. Jadi seperti Ibu tadi langsung terjun ke pasar, buka lapak, ya, apalagi ini di daerah kecamatan atau kabupaten, ya. Jadi ada hari pasarnya beda-beda. Mungkin dengan berjalannya waktu akan ketemu itu, ya, agen yang bisa membeli ikan kita dengan partai besar tanpa Ibu Sri mesti jualan di situ. Ya, tentu ada sharing profit, ya. Dia karena dia sudah bekerja, kita masuk, ya akhirnya bisa berjalan dengan baik. Jadi sudah jelas, sudah ada kepastian pasar. Kalau kita sudah punya pelanggan besar, itu sudah kepastian pasar. Memang dalam setiap kegiatan bisnis, jaminan pasar ini amat menentukan. Kita bisa berproduksi, tapi kalau ujungnya tidak ada yang beli, wah itu repot sekali, ya, sia-sia semua yang sudah kita kerjakan. Dan itulah kuncinya, ya. Dan memang mesti dirintis dari bawah seperti itu, ya. Tidak ada yang tiba-tiba orang akan kenal dengan kita. Kalau kita baru, apalagi tadi ini baru mulai sekitar 2 tahun, ya, 2 tahun, dan mungkin baru 2 tahun itu artinya sudah 6 atau 7 kali panen baru, ya, 7 atau 8 kali panen, ya. Dan memang perlu waktu, ya, orang untuk mengenal kita. Tetapi setelah sekali orang kenal kita, mungkin kita juga akan kewalahan untuk berproduksi, ya, untuk berproduksi karena permintaan juga akan
meningkat. Apalagi tadi Ibu Sri sudah membuat ikannya bermutu tinggi dengan memberikan protein yang cukup banyak, ya, sehingga ikan ini akan menghasilkan ikan yang bermutu tinggi tentunya, ya. Tapi jangan salah, tadi seperti kata Pak John Lee, selalu kalau dalam setiap acara kita perlu buat pembukuan, ya, pembukuan feed efficiency ratio. Dari pakan yang diberikan ini berapa kilo yang dapat, berapa biayanya, berapa biaya pemasaran. Tapi kalau tadi Ibu Sri ada selain memang untuk pensiun, tapi ada unsur rekreasi, ya, happy, ya, itu enggak lain lagi itu benefitnya, ya, dengan happy dia bisa semangat, bisa itu lain lagi. Tapi kalau mesti mau betul-betul secara ekonomi, ya kita mesti hitung akuntansinya, ya. Akuntansinya berapa pegawai, berapa ini dan sebagainya. Dan juga yang tidak kalah penting itu adalah kita perlu mencadangkan kalau ada bencana. Misalnya tadi, ya, kalau tiba-tiba sumber air ini kan dari sungai, ya. Tiba-tiba ada kejadian yang tidak terduga pada air ini, nah itu bisa berbahaya bagi kita. Oleh karena itu kita perlu tanda kutip kita punya insurance, ya, cadangan keuangan kalau tiba-tiba hal-hal seperti itu. Atau misalnya kalau ada yang kita baru-baru ini dengar, belakangan ini di berbagai danau di Indonesia, ya, terjadi upwelling, itu mungkin dampak dari berbagai gempa bumi, air, ya, endapan lumpur atau kotoran yang ada di dasar danau naik ke atas, sehingga ikan banyak mati karena oksigen di dalam airnya hilang, gitu, ya. Nah, itu perlu kita pertimbangkan. Tapi untungnya di tempat Ibu Sri ini ada sungai, ya, yang mengalir, air masuk ke kolam, air masuk ke keluar. Jadi kalau ada sesuatu yang aneh sudah bisa langsung keluar airnya, kotorannya, ya. Nah, itu untungnya dibanding dengan kalau kita beternak ikan ini di danau, ya, yang airnya relatif tidak ada peraturan, tapi tidak sebaik kalau seperti yang dilakukan oleh Ibu Sri. Ya. Oke, baik. Jadi ini komentar saya. Baik, terima kasih Prof. Daniel untuk informasinya. Semoga Ibu Sri semakin dikembangkan lagi, ya, usahanya. Tadi dibilang sudah siap untuk backup plan-nya kalau sampai ada terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Dan terakhir untuk closing statement mungkin bisa dari Pak John Lee, kemudian Prof. Daniel secara singkat, dan harapan terakhir kepada Ibu Sri. Silakan Pak. Baik. Ya, Pak John Lee. Baik, jadi budidaya air tawar yang dilakukan oleh Ibu Sri mudah untuk direplikasi, ya, atau ditiru oleh pemirsa. Dan tidak harus mempunyai kolam yang jumlahnya banyak seperti Ibu Sri, tapi pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu, ternyata juga budidaya air tawar dengan menggunakan kantong-kantong plastik justru juga efisien dan menguntungkan. Oleh karena itu, kepada pemirsa, silakan memilih kita mau mulai yang mana. Yang pasti, kalau kita mau mulai, harus dengan usaha yang kecil-kecil, jangan langsung yang besar-besar. Dan kita belajar dari pengalaman, kegagalan dari usaha kita yang awal-awal, kecil tetapi tidak membawa risiko yang sangat besar. Dan saya yakin para pemirsa akan senang, ya, melihat pengalaman yang Ibu Sri sudah buat dan yang sudah dia rasakan. Hanya dalam tempo 2 tahun saja Ibu Sri sudah berhasil dan sudah menguasai pangsa pasar yang luar biasa, terutama di Kota Mubagu. Demikian. Baik, Ibu Sri boleh memberikan harapannya. Nomor satu, saya sangat berterima kasih untuk kesempatan ini. Jangan lupa umur saya sudah 60, saya baru memulainya 2 tahun yang lalu, dan ini sebetulnya boleh menjadi catatan buat pemirsa bahwa kita bisa memulainya kapanpun. Dan yang modal nomor satu buat saya, kalau saya boleh usul, nomor satu modalnya itu adalah mimpi. Dan kita punya mimpi, kemudian kita wujudkan mimpi kita. Nah, pada saat kita mewujudkan mimpi kita itu, jangan menyerah. Hanya orang-orang yang menyerah saja yang akan gagal. Selama kita berusaha terus,
pasti ada jatuh bangunnya. Saya nggak bilang bahwa ini ini gampang, pasti ada jatuh bangunnya. Tetapi selama kita terus berusaha, kita pasti akan bisa. Dan yang terakhir sekali, semoga acara seperti ini bisa terus dilanjutkan. Mbak Mika terima kasih, Pak John Lee terima kasih, Prof Daniel terima kasih untuk masukan-masukannya, dan semoga kita bisa bersama-sama membangun Indonesia dengan lebih baik melalui entrepreneur yang di bidang apapun. Selamat malam. Baik, terima kasih Ibu Sri. Dan karena waktu yang membatasi perjumpaan kita sampai saat ini, saya Meike Marbun beserta dengan kru Hope Channel Indonesia dan beserta ASI Indonesia mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini, dari Prof Daniel dan Pak John Lee, begitu juga dengan Ibu Sri. Dan jikalau ada salah-salah kata, kami kru memohon maaf, dan sampai bertemu lagi di minggu depan di hari Selasa jam 7 malam. Dan semoga tayangan kita pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Kamu bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Selamat malam.